Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihil mujahidin al-muqarrabin, amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqi'un lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un salamun qawlan mir rabbir rahim. Sadaqallahul adzim. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah, utamanya pengurus Masjid Al-Hidayah ingkang kula hormati dan guru kami, senior kami, Prof. Kiai Haji Muhammad Ali Aziz, yang senantiasa kami takzimi dan kami hormati. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Rasul itu bersabda, Innal malaikata tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi yusalli fi wa taqulu Allahumma salli alaihi warhamhu waghfir lahu au kama qala. Kata Rasulullah, sesungguhnya malaikat itu bersolawat kepada siapapun di antara kamu. Nyun sewu, selama ini yang kita ketahui Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Tapi ternyata sesungguhnya malaikat solawat itu bukan hanya kepada Nabi. Bukan hanya kepada Nabi, tapi berdasarkan pernyataan Rasul, malaikat itu juga bersolawat kepada siapapun di antara kamu yang setelah sholat tidak terburu-buru, madama musallahu alladzi yusalli fi, setelah sholat ia tetap ada di tempat melaksanakan sholat itu, guna menambah dengan zikirnya, dengan doanya, dan termasuk tambah ndolek ilmu. Apa sholawatnya malaikat? Kata Rasul, wa taqulu, dengan ucapan Allahumma sholli alaihi, ya Allah sholawatmu limpahkan kepada orang itu, ya kepada yang ini. Warhamhu, rahmatmu curahkan kepada orang itu. Waghfir lahu, dan maghfirahmu limpahkan kepada orang-orang itu. Maka insya Allah kita semuanya ini termasuk orang-orang yang mendapatkan sholawat dari malaikat. Krono setelah sholat ngaji, ngawiti ingsun ngrungokno ngaji kelawan memuji marang Pangeran kang paring rahmat lan kenikmatan rina wengine tanpa pritungan, rina wengine tanpa perhitungan. Ya Rasulullah, salamun alaik
يا رافع الشأن والدرج أدفت يا جيرة الآلام يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم اللهم صل على Muhammad. Maka mudah-mudahan sholat berjamaah yang kita lakukan ini bernilai syukur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita benar-benar dimuliakan Allah dunyane akhirate. Jamaah yang dirahmati Allah, ini biasanya sampai jam piro? Jam 8. Sing enak maneh selesai ngaji sur ono pecel, ono soto, asik iki. Nah ini gak ono yang nyutu dhewe ae. Jamaah yang dirahmati Allah, kula dipun suwun ngaos babakan bab kehidupan rumah tangga. Niki 90% masih dalam keadaan berumah tangga nggih? Nggih ya? Kan ya mungkin ana sing duda, mungkin ana sing rondo. Ngoten nggih? Rondoe ya ana sing rondo teles, ana sing rondo garing. Nggih ta mboten? Lah kene rondo teles rondo garing. Nah, duda itu termasuk duda apa? Duren. Istilah duda iku ana STMJ. Semakin tua makin jos, ngono. Jamaah penting ngaji bab masalah rumah tangga, krono 90% menungso urip itu dalam keadaan berumah tangga. Waktu yang dilalui manusia selama hidup itu 70% itu ada dalam rumah tangga. Sebab rata-rata wong mulai rabi nikah niku antara 20, 25, 30. Ngoten nggih? Nah, ngono. Berarti sejak umur 20, 25 itu kan rumah tangga. Lah nek umure sampai 80, lah berarti kan berapa tahun itu? 60 tahun itu. Loh, ngene lho penting ngaji masalah rumah tangga. Lah rumah tangga itu kan dibangun berdasarkan cinta. Maka penting ngaji mengelola cinta. Jamaah. Oh, ibu, sing semangat kok ibu-ibu lho. Bapake meneng ae saking khusyuke nggih. Nggih. Makanya ada istilah iku nek apa iku? Duda ana istilah rondo. Ana PDIP, ana PDIPP. Iya, ana PDP. Iki itu partai nggih. PDIP itu Persatuan Duda Indonesia Permanen. Berarti gak rabi maneh. Apa? Wis ketuweken. Ana sing PDP Persatuan Duda apa PDPP Persatuan Duda apa niku? Ya, Persatuan Duda Indonesia PDIP Persatuan Duda Indonesia Permanen. Ya, sekali loh iki duduk partai kok duduk kok. Partai cinta. Tapi sing hebat iku PDIPP Persatuan Duda Indonesia penuh potensi, penuh pesona. Padha wasi wedok ya padha ae. Ana PJIPP Persatuan Janda Indonesia penuh pesona lho ngono lho. Pun jamaah kita sering mendengar istilah surga dunia dan surga akhirat. Apakah ada surga di dunia itu? Jamaah.
Apakah ada surga di dunia? Masuk gak ono? Surga dunia itu ya diciptakan manusia itu berdasarkan anugerah Allah. Mulane biasanya apa? Laki-laki perempuan yang sudah mendambakan untuk menikah alias rabi, ngoten nggih? Akhire kepethuk bojo, kepethuk jodhone. Nggih mboten? Wis menikah, resepsi, orang sering menyebut malam pertama adalah malam surga. Betul mboten? Malam pertama katanya orang malam surga dunia. Loh, kok ono surga dunia apa? Itulah yang dikatakan barangkali puncaknya kebahagiaan. Kenapa? Karena apa? Awal daripada apa? Berumah tangga. Nah, hadirin wal hadirat, jadi maksud daripada surga dunia itu adalah kebahagiaan yang dirasakan selama di dunia itu. Karena swarga itu gambarannya apa? Hanya bahagia tok, Pak. Gak ono susah. Makanya orang kalau sudah berumah tangga itu namanya apa? Memasuki kehidupan rumah tangga. Rumah di situ ada tangga. Tangga nopo? Sama tangga tingkat omah itu maksudnya. Tangga untuk menapaki tangga-tangga kebahagiaan. Pun maka suami istri itu berumah tangga dalam rangka membangun surga di dunia supaya memperoleh tangga surga akhirat. Understand? Makanya konsep rumah tangga dalam Islam itu bukan hanya untuk dunia, tapi rumah tangga untuk akhirat. Cuman nek iso iku kebahagiaan akhirat, surga akhirat itu diawali dari surga yang ada di dunia. Jamaah. Mulane nek wong wis wayahe rabi, terus gak payu rabi. Bingung, Pak. Betul nggih? Loh kok nggih, cek banget ya. Terutama yang sudah saya survei iku wong wedok, Pak. Kenek. Iya, Pak. Bahkan nek wis ngene iku kadang-kadang wong tua iku melok bingung, Pak. Wong wedok umur 20 wis mikir-mikir, terus 20 wis nemen iku. 30 gurung payu rabi, bingung, Pak. Iki biasa wong wedok iku, Pak. Nek wong lanang 20 gurung rabi. Wong lanang 30 gurung rabi. Masih pasar apa? Masih larang pasarane, Pak. 35 tambah apa? STNK setengah tua nanging kenceng tambahan. Berbobot. Wol. Lah, disitulah maka ketika bertemu dengan jodoh itu betapa besarnya anugerah itu. Makanya Allah menyebut tentang perjodohan itu di surat Yasin bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah mempertemukan jodoh. Yang menciptakan segalanya itu berjodoh.
Ngono lho ya, fitrahnya begitu sudah. Mimma tumbitul ardu, dari apa saja yang ditumbuhkan di bumi ini, iya kan? Wa min anfusihim, dan dari diri manusia itu ada jodoh-jodohnya. Wa mimma la ya'lamun, dan juga apa yang tidak diketahui manusia itu mesti ono pasangane, Pak. Loh, karena itu sudah fitrahnya. Karena itu ketika orang itu mestinya berjodoh, gurung ketemu jodoh, bingung. Halo? Ya kayak dalam ini kan saya ini kan punya apa Pak? Saya itu punya program apa? Biro jodoh Pak. Halo? Nah dari sekian itu istilahnya stok Pak. Apa stok itu Pak? Iku rata-rata akeh sing wedok Pak. Nek rondo ya akeh, rondo itu mangane dudohe Pak. Nek ana perawan ya akeh, perawan itu mangane jokone Pak. Tuh ngene iki lho Pak. Mulane tak dongakno jenengan piyambak nek anjene sekarang masih belum berjodoh, baik itu sing joko utawa sing wis duda, baik itu sing perawan utawa sing rondo, nggih. Tak dongakno muga-muga mulih teko masjid iki kabeh kepethuk jodhone. Tak dongakno anak-anak sampeyan barang iku lho, Pak. Kula niki Ustaz, nggih lho. Kentemen lho, Pak. Kula niki, Ustaz, tolong pok aku iki anakku iki lho umur 20 lulus teko UNER, Ustaz, tolong be iso kepethuk karo iko. Oke, kita komunikasikan. Ya ngene kok ana sing nyambung, ana sing gak nyambung. Dalam rangka apa? Membantu untuk orang mampu membangun surga. Nelongso lho Pak. Kapunten Pak. Saya kan kalau di radio itu, kalau beliau biasanya hari Jumat, Prof. Ali, saya hari Sabtu, mesti urusan kula niku urusan rumah tangga. Nah, salah satu temanya itu apa? Belajar dari kegagalan cinta. Iya. Artinya gagal itu macam-macam. Yo rumah tangga mesti bangun tapi ternyata gagal. Pegatan, nggih. Atau mestinya orang itu sudah waktu dan layaknya sudah menikah tapi ternyata gak kepethuk-kepethuk. Nah, salah satu di antaranya penyebabnya itu mungkin ketika memberikan kriteria calon pasangan itu sudah rinci, Pak. Semakin rinci kriteria itu, semakin sulit untuk menemukan, Pak. Pokoknya calon saya, pasangan saya, orangnya tingginya harus sekian. Kulitnya harus apa? Putih bersinar, kemerusu. Nek lanang itu kudu bentot, apa bentot itu? Kekar. Dia harus anggota TNI. Ngono barang iki lho wis ana, Pak. Aku harus punya suami itu dokter. Petuk. Ternyata ya dokter, tapi gak cocok dari sisi penampilannya, gak sido. Akhirnya ngono Pak, gak rabi-rabi Pak. Aku lho niku terus ditelepon, Ustadz, apa yang disampaikan Ustadz bener saya alami. Lho napa? Saya termasuk orang yang apa? Sudah STMJ. Maksudnya apa? Sudah tua masih jomblo. Lah sakno. Iya. 30-35 gorong payu, tapi 40 Pak, ikut duduk STMJ mana, tapi apa? Golkar, golongan Kasep Rabi. Kulo ditelepon niku, lah umur jenengan berapa Mbak? Ya tak panggil Mbak wong wedok. Nggih, nama saya Devi Ustadz. Oh alah. Umur berapa? 40 ke atas Ustadz. Ayo wong wedok umur 40 termasuk terlambat napa mboten Mbak? Kedaluarsa jadi. Iya, dulu saya waktu umur 20-25 Ustadz, saya itu kriteria saya itu begini. Akhirnya nggak ada yang cocok Ustadz. Sampai sekarang saya medak Ustadz. Iya, betul Pak. Terus ya apa? Ya tolong Ustadz, barangkali ada yang cocok untuk saya, kirim foto. Iya Pak. Terus tinggal di mana, Mbak? Saya tinggal di Taman Pondok Jati. Tahu Taman Pondok Jati? Endi? Aman dolek ya alamat ya.
Terus dengan siapa? Ya sendirian Ustaz di rumah. Pekerjaan nggak usah ditanya Ustaz, pekerjaan saya sudah oke. Makanya Ustaz, pokoknya siapa yang mau menikahi saya, urusan biaya hidup dari saya enggak apa-apa Ustaz. Wow. Tuh, bingung nggak ngoten niku? Tak tawakno iki kanca ya wis umur rodok tuwa. Mau Ustaz, aku ndelok sing enom iku wis kedaluarsa Ustaz gitu. Ketuaan ngono lho, ngene lho Pak. Ya artinya itu gambarannya di situ loh. Maka gimana sih orang hidup itu kan perlu tenang. Karena itu kalau kita bicara tentang visi misi cinta, visi misi rumah tangga, ono visi misi barang itu kayak organisasi. Loh, nyuwun sewu Pak. Rumah tangga itu organisasi Pak. Organisasi apa? Organisasi cinta. Mengelola cinta. Halo. Apa visinya orang berumah tangga itu? Di dalam Al-Quran sudah disebut dengan sebutan, kita sering mendengar sebutan sakinah, mawaddah, warahmah. Halo. Ngono ku ya jenengan ngerti maksudnya iku apa? Kok ono sakinah, ono mawaddah, ono rahmah. Oh, berarti rumah tangga sing apik iku bojo pertama jenenge Nur Sakinah ngono ta. Kedua Nur Mawaddah, ketiga Nur Rahmah ngono. Bunyi nek gak tepak tambahan. Itulah menggambarkan apa? Visi misi cinta suami istri, visi misi dalam kehidupan rumah tangga. Apa? Sakinah itulah tujuan orang berumah tangga. Sakinah itu bukan hanya urusan bahagia Pak, lebih sekedar bahagia, yaitu apa? Ayem, tentrem, nyaman, damai, gitu loh Pak. Bahagia itu gampang ya ketika menikah, awal itu bahagia Pak itu Pak. Makanya gambaran surga dunia. Tapi sesungguhnya nanti yang dicari bukan sekedar bahagia yang bersifat sementara itu, tapi merasa nyaman. Mulane wong lanang iku kudu termasuk bisa juga untuk mencapai nyaman itu diantaranya bagi wong wedok. Nek wong lanang ini iso anggota ISIS Pak. ISIS apa sarungan terus ngono ta? Ini duduk ISIS, duduk anggota ISIS, partai duduk anggota itu duduk, tapi situ apa? Oh, jare wong wedok iku sing gare tenang iku apa? Nek wong lanang iku anggota ISIS. Apa ISIS? Ikatan suami istri satu. Halo? Halo? Bu, jenengan seneng suami berbagi apa cukup hanya satu Bu? Katanya orang ta'awanu alal birri wat taqwa. Menolong sesama itu juga penting. Kan banyak wong wedok-wedok sing kurang duwe bojo iku. Halo? ISIS. Nah nek wong wedok ya apa? Iya Pak, wong wedok apa? KIS 3, KIS. Ngono. Apa KIS 3 itu? Komunitas istri sangat sayang suami. Ngono lho Pak sampeyan Ibu. Suaminya siapa? Suaminya tetangga. Suaminya sendiri. Pun sakinah itu loh sebetulnya yang ditargetkan dalam rumah tangga. Lah untuk menggapai sakinah itu modalnya adalah mawaddah warahmah. Understand? Apa itu modalnya? Modalnya untuk menggapai kesakinahan dalam rumah tangga itu adalah mawaddah warahmah. Bahasa singkatnya itu kudu ono cinta. Rumah tangga itu harus dibangun dengan dasar cinta. Hidup tanpa cinta bagai rumah tangga dibangun tidak berdasarkan cinta, maka rumah tangga itu gersang seperti rumah hantu.
Lanang gak cinta mek sing wedok, wedok gak cinta mek sing lanang. Nek sing wedok gak cinta sing lanang, tapi nek sing lanang cinta mek sing wedok, sik iso, Pak. Iso lapo-lapo. Lah barang sing lanang gak cinta mek sing wedok, gak iso lapo-lapo, Pak. Ngene mboten? Ngelimprek ngono bolehan. Nah, maka ada cinta mawaddah, ada cinta rohmah. Nopo cinta mawaddah itu? Cinta yang didasari oleh kepentingan masing-masing suami dari pasangannya, masing-masing istri dari pasangannya. Nah, ketika membangun cinta, membangun rumah tangga, yang paling utama kebutuhan suami dari istri dan kebutuhan istri dari suami itu pertama biasanya bertumbuh kepada cinta nafsu. Understand? Wih. Makanya Rasul itu menyebut wahai para pemuda. Walaupun di situ bukan maksudnya hanya pemuda tok, tua-tua nek gorong duwe bojo ya dikon rabi. Tapi kenapa kok nyebut pemuda? Karena umumnya pemuda itu belum rabi dan umumnya pemuda itu punya kekuatan cinta yang menggelora. Halo. Istilahnya tingkatannya itu tingkatan pandangan hidup, memandang sudah, bayangan hidup, bayang notok wis. Ngono lho yo. Mulane terus rabi, Pak. Nah, setelah menikah itu lalu bagaimana proses menciptakan surga itu terkait dengan aplikasi cintanya itu. Aplikasi apa ya? Praktek untuk membuktikan cinta, karena cinta bukan hanya cukup dikatakan, nggak cukup dengan I love you, I love you. Percayalah kamu kepada diriku, cintaku hanya untukmu. Iku waktu pacaran ngono tok klepek-klepek sing wedok. Apa mana kata dikai pantun-pantun ngono lho. Iya kan? Beras putih, beras sekati. Kamar kecil, apa simpanan kain. Percayalah hanya adik pilihan hati, takkan berpaling pada yang lain. Wis gak karu-karuan. Iya kan? Emas merah intan baiduri, kapur barus di dalam peti. Tidak bertemu adik setengah hari, rasanya rindu setengah mati. Gombal lah ini. Anak lebah bermain di rawa, ikan sepat di dalam karang. Rasanya badan tidak bernyawa sebelum mendapatkan adikku seorang. Wong wedok ini kelepek-kelepek, Bu. Iku nek gorong dadi bojo. Ya. Sing wedok ya ngono, kemiri, buah kemiri, dudak-dak, keras bagaikan batu, kemari abangku kemari, aku rindu kepada dirimu, ngono. Wis, gak ngajari gak tepak aku. Iku kalau masa-masa pacaran mungkin itu sudah membuat dia ngayang, Pak. Tapi engko nek wis rumah tangga, wong wedok dikai pantun tok, cukup kira-kira? Ayo. Maka pembuktiannya nanti itu di firman Allah bagaimana? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Apa nanti? Maka sumber kebahagiaan suami istri nanti itu adalah tentang perlakuan. Halo. Kalau masih masa-masa pacaran tok, opo mendengarkan jawaban cinta sudah rasanya sudah seperti surga. Bertahun-tahun aku mendambakan untuk menyatakan ini, tapi baru sekarang aku berani mengatakan I love you. Maka ciri sing wedok sebetulnya apa? Cintamu sudah sejak lama. Aku jawab, cuman baru sekarang juga aku menyatakan setelah engkau mengatakan cinta kepadaku, aku pun cinta sama dirimu. Iku tok wis bahagia ketika masih belum bersuami istri, betul? Tapi nanti kalau sudah berumah tangga, apa cukup begitu?
Maka di situ loh Quran perintah wa ashiruhunna bil ma'ruf, perlakukanlah dengan ma'ruf. Perlakuan apa? Perlakuan mawaddah warahmah itu artinya apa? Suami istri ini ada cinta mawaddah, ada cinta rahmah. Maka aplikasikan itu. Nah, mawaddah yang paling utama pertama itu adalah apa? Nafsu. Halo. Nafsu. Wong lanang butuh wong wedok, sing wedok butuh sing lanang. Ketika saling memberi di situ nyaman, Pak. Halo. Betul mboten? Nah, setelah berjalan nanti rumah tangga itu, nanti akhirnya ada fokusnya. Suami kepada istri perhatiannya itu apa? Istri perhatiannya kepada suami itu apa nanti kalau sudah berjalan itu. Halo, Bu. Intinya tadi kan mawaddah itu cinta untuk memberi supaya mendapatkan gitu toh. Gitu apa? Gitu loh. Saling memberi untuk mendapat. Kalau masih pengantin baru mungkin fokusnya pada persoalan biologis. Gitu nggih? Tapi kalau sudah berjalan, ya berjalan bersama nanti, fokusnya bisa berubah, Pak. Wong lanang paling seneng dikai apa karo sing wedok, wong wedok paling seneng apa dikai karo wong lanang. Bu, sampeyan wis rumah tangga, 1 tahun, 2 tahun, perhatian sampean dari suami itu diberi apa? Ayo. Diberi duit apa dijak turu? Lah aku takut temenan. Halo, dikai duit apa dijak turu? Apa nek ceritane aku paling sowan nang aku ndek bojo lanang iki apa? Ben dina dijak turu. Gak dikai duit gak apa-apa. Mbok. Ayo. Disitulah maka tugas paling mulia seorang suami menciptakan surga bagi istrinya adalah apa? Yaitu bekerja untuk mencari nafkah dan mendapatkan nafkah untuk memberi kepada istri. Maka mulianya seorang suami itu adalah ketika ia memberi nafkah kepada istri. Soalnya senengane wong wedok iku dikei. Gitu loh ya. Loh ketika Rasul perintah menikah bagaimana? Ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ata. Wahai para pemuda, siapa di antara kamu yang memiliki al-ba'ata? Ngerti ba'ata itu? Duduk botol loh ya. Bondo. Bondo. Soalnya apa? Modal. Kenapa? Karena senengane wong wedok dikai bondo, dikai SPP. Apa SPP niku? Sandang, pangan, papan. Ayo. Nek wis dadi bojo, Pak, wong wedok iku ndelok wong lanang gak ndelok gantenge, Pak. Gede dukur bentot, Pak, tapi pengangguran, penggaweane turu wae. Mangan njaluk disiapno, tapi gak tahu ngekeki dhuwit. Kira-kira wong wedok ya apa ngono iku? Dipangan gantenge ngono ta? Jarene mertua, Nduk. Ingon-ingon wis kon kae mangan ta? Ngono. Boleh dadi ingon-ingon. Itulah ya. Maka mulianya seorang suami itu ketika memberi nafkah kepada istri. Makanya Allah menyatakan di surat Al-Baqarah ayat 177, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Shadaqallahul adzim. Ukuran kebaikan di hadapan Allah bukan terletak kepada menghadap ke barat atau ke timurnya. Kenapa? Karena menghadap kiblat dalam sholat itu administrasi dalam ibadah. Ketika orang tidak menemukan ala kiblat, boleh menghadap kemana saja. Kan gitu toh?
Maka hakikat kebaikan itu adalah imannya kepada Allah, imannya kepada hari akhirat, imannya kepada malaikat, imannya kepada nabi, imannya kepada kitab, imannya kepada nabi, iman. Lalu apa? Hakikat kebaikan berikutnya adalah wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba, dan memberikan harta kepada yang dicintainya, yang dzawil qurba, yang terdekat dulu. Pak, orang yang paling terdekat bagi seorang suami itu siapa? Ibunya apa istrinya? Ibu apa istri? Ibu. Boleh seorang suami tidur bersama ibunya satu kamar. Oh, saking terdekatnya sampai gak ono sekat kok antara suami istri, betul? Maka ternyata dalam konteks ini nafkah yang terbesar pahalanya adalah suami memberi nafkah kepada istri. Mulane wong lanang itu dalam konteks rumah tangga membangun surga itu apa? Suami. Sampeyan catet Bu, sampeyan gorong ngaji mbek aku sih selama ini. Suami itu ngerti maksudnya sampean? Halo. Apa suami itu? Suami itu pertama, mestine cita-cita wong lanang suami SUAMI, selalu usaha akan membahagiakan istri. Jadi tugas si wong lanang iku rabi iku membahagiakan istri, bukan membahagiakan dirinya sendiri. Halo. Wong lanang iku harus membahagiakan istri. Mulyane wong lanang ketika membahagiakan istri, betul? Istrinya siapa? Tapi ono kadang-kadang wong di bojo ku sing dibahagiakan itu bojone dhewe. Bojone tangga ae. Iya. Membahagiakan istri. Maka lalu suami itu juga punya kategori suami sukses untuk anak maupun istri. Jadi ukurannya wong lanang sing apik iku mampu menciptakan kesejahteraan untuk anak dan istrinya, bukan dirinya yang difokuskan itu. Jadi kebahagiaan suami itu ketika mampu membahagiakan istri dan anaknya. Iku lho wong lanang iku, Pak. Halo. Nah, sampean wong lanang sing teman-teman suami cerdas membangun surga untuk istri. Halo, apa? Maka kalau bisa akhirnya adalah apa? Tahu kira-kira wong wadok paling bahagia itu kayak apa? Maka kalau bisa suami yang ahli surga itu mampu menciptakan surga untuk istrinya. Apa? Suami, semua uang adalah milik istri. Apa Bu? Suami apa tadi? Semua uang adalah milik istri. Setuju Bu? Setuju Bu? Bapak-bapak, nyenyek itu nopo sampean iki. Lho gini lho Pak, konsepnya dalam Islam, dalam membangun rumah tangga. Halo. Dalam membangun surga, konsepnya seorang suami itu adalah apa? Bahagianya itu ketika bisa memberi. Jangan bahagia ketika diberi. Berarti apa itu? Bahagianya ketika memberi. Maka seperti itu ya Allah, apapun yang kulakukan bukan untuk diri saya, tapi aku untuk istriku dan anakku. Ngono lho wong lanang sing apik itu. Seperti dulu ketika bertemu, apapun yang kulakukan, aktivitas dan kuhasilkan adalah untuk membahagiakan dirimu, karena aku hidup bersamamu untuk membangun surga bagi dirimu. Ngono. Mulane wong lanang sing apik kula pirai brekno sing wedok. Brekno ae. Oleh piro brekno, oleh berkat yo brekno, oleh amplop brekno, gak oleh apa-apa berkono dhewe. Engko ngene iku sing wedok terharu. Lho Pak, lho kok dikakno kabeh Pak, kok dikakno aku kabeh nah sampean gak eman ta Pak. Loh, mengapa aku eman? Kamu bahagia enggak dengan itu? Ya bahagia, seneng. Kamu bahagia dan senang dengan pemberian itu, maka aku lebih berbahagia, karena puncak kebahagiaanku ketika aku membahagiakan dirimu. Jangan kopirkan diriku, karena aku hidup hanya untuk membahagiakan dirimu. Ini ono wong lanang ngono Bu.
bungkusen, Bu. Artinya nanti bahagianya ketika memberi. Itu loh hebat ngono. Itu apa? Nah, tapi bagaimanapun bahagianya seorang suami juga tergantung istri. Halo. Makanya istri harus juga mampu menciptakan surga untuk suami, mampu menciptakan sakinah untuk suami. Understand? Maka lalu istri akhirnya tahu kira-kira wong lanang paling seneng dikai apa karo wong wedok iku. Ngono akhirnya wong lanang itu paling bahagia dikai apa, paling resah hidupnya ketika tidak diberi apa. Masalah yang paling utama dalam rumah tangga dari seorang suami itu apa nanti itu? Nih wong wedok masalah utama itu biasanya duit, betul? Nih wong wedok, wong lanang masalah utama dari istrinya apa? Itu. Wis. Tadi suami kan sudah ada 3 makna ya. Selalu usaha akan membahagiakan istri, sukses untuk anak maupun istri, semua uang adalah milik istri. Itu dalam kondisi istri soleha yang memposisikan dirinya sebagai bendaharawati dalam rumah tangga. Ngerti bendaharawati, Pak? Dudu pek dhewe. Nah sing repot iku wong wedok iku nek rumangsa nrimo dhuwit terus rumangsa duwike dhewe. Blonjo sak karepe dhewe. Lah engko nek sing lanang butuh kon nggih proposal. Kakean. Lah nek ngono bojo sampean, Pak, ojo kekno kabeh. Lah wingi 10 juta wis entek. Wis Mas. Jadi sampean wingi habiskan sehari 2 hari gak habis malah sumpek aku. Akhirnya tak entekno 10 juta sedina 2 dina. Lagi apa? Sembarang tak tuku. Lho, mreteli wong lanang ngono iku. Nek model ngono ojo kekno kabeh. Berarti duduk bendaharawati itu nggih. Wis. Ya tergantung kecerdasan sampean akhir memanage itu. Tapi kalau sudah yakin jenengan percaya bahwa istri saya itu amanah, tidak akan semaunya sendiri membelanjakan, dan kalau suami itu butuh apapun ya tinggal bilang aku butuh ini Dik, nyonya Mas monggo Mas wong duit sampean. Oke, nek ngono kekno kabeh Pak. Tapi nek gak iso ngono ya aja. Mulane perlu ono duit lanang ya. Nah, karena itu istri, halo. Ayo suami wis tak critakno. Saiki harus suami supaya adil aku. Istri, sampean catat Pak, terutama sing nyoteng niki. Istri itu punya makna Pak dalam rangka membangun surga itu. Apa istri? ISTRI, istri solihah, tujuannya ridho ilahi. Halo. Jadi wong wedok sing solihah dalam rumah tangga yang dicari itu ridho Allah. Betul nggih? Ridho Allah itu ada di mana? Keridhaan Allah itu ada di ibadah wajibnya, sholatnya, puasanya. Kan gitu toh? Apabila wanita itu sholat 5 waktunya sudah oke. Terus apa? Shomat sahroha, puasa wajibnya juga oke sudah. Wahafidhat farja, dan ia mampu menjaga kemaluannya. Artinya tidak berbuat serong, tidak berbuat zina. Wa ato'at zauja, dan taat pada suaminya. Subhanallah. Maka untuk istri seperti itu nanti sewaktu-waktu meninggal itu dipanggil oleh malaikat dari berbagai pintu Pak. Gampang mlebune swarga wong wedok iku. Intine apa? Di ibadah wajibnya, terus ibadah kepada suaminya. Dalam urusan ibadah sunnah itu bertumpu kepada suami. Apa? Ngajine wong lanang maca Qur'ane. Yo kan apik to. Wae mari traweh dahrus. Sampai jam 10 ditunggu suaminya gak teko-teko. Terus sing lanang mangkel. Oleh ganjaran gak wong wedok niku? Gak oleh. Poso sunnah. Dik, aku butuh mek sampean. Aku poso Mas. Kanthi gak kanthi ya kudu tungguku sore ini gak kanthi cepet nang lawang kono. Sing lanang tersinggung, wong wedok poso sunnah gak oleh ganjaran. Understand? Loh, ternyata nanti akhirnya pusat keridhaan Allah itu di samping di ibadah wajibnya kepada Allah itu ada di suami. Maka istri yang soleh senantiasa mencari ridho suami, itu ridho dirinya.
Halo? Bisa? Ridhonya suami yang diberi, makanya taat kepada suami dalam hal kebaikan, dalam hal yang tidak bertentangan dengan agama, taat. Urusan ada perbedaan-perbedaan, kalau akhirnya sama-sama ngotot, maka istri itu mestinya taat kepada suami. Selama tidak bertentangan dengan ngunu. Halo? Maka lalu istri mensupport suami supaya ridho Allah muncul. Napa? Inginkan suami raih impian. Istri inginkan suami tetap raih impian, mensupport suaminya. Ayo, ojo malah di repoti wong lanang mikir kerja apa itu, malah disupport. Ojo malah di goblok-goblok. Nyen goblok Pak, sampe nyambet gawe gak jelas-jelas. Ojo tambah sumpek. Tapi yang hebat mana itu istri supaya terpenuhi surga itu apa? Halo? Pusatnya keridhaan suami itu ada di mana? Pusatnya keridhaan suami dalam diri seorang istri itu ada di tempat tidur, Pak. Benar apa salah, Pak? Artinya bukan hanya, tapi itu pusatnya, Pak. Sebab di situ sumber ketenangan seorang suami. Kalau itu ada masalah, biasanya berdampak pada masalah-masalah yang lain. Lah apa kerja gak semangat sama aja. Kayak apa sumpek aku di bojo kayak ngene, nyambet kayak apa. Ngono ngene mboten? Yo banget sampean. Isa iku gara-gara ndok omah gak dikai sing wedok, ndok kantor ngamuk-ngamuk tok isine iku. Nggih. Itu. Maka di situ istri pertama ikhlas dari seorang istri. Setia mendampingi suami dalam suka maupun duka. Jangan sampai terjadi apa? Ketika ada uang abang disayang, tidak ada uang abang terlalu. Itu loh ya. Mensupport setia. Gini betul? Lalu taat. Taat kepada Allah dalam hal yang wajib-wajib, lalu taat kepada suami dalam hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Nah, ketaatan yang paling utama adalah ketaatan di tempat tidur, Pak. Makanya wanita manapun jika diinginkan suaminya, dia menolak tidak ada alasan, dilaknat oleh ini di usia-usia yang masih mawaddah loh, Pak. Halo. Wis, makanya taat. Halo. Berarti apa? Ketika diminta, oke. Gitu loh, Pak. Ono sing karanang wis gak gelem, malah muring-muring pisan. Pancet ae sampean iku, jalak-jaluk tok ae, tak kunci. Wis. Ketika diomeng sing lanang. Lho ngene iku ana lho wedok ngene iku, Pak. Ana ngene iku. Oh, tabok iku. Halo, kalau bisa bukan hanya taat tapi iku lho. Mentau ngaji ngoncek ingin iku ana ta. Itu apa, Pak? Wong wedok iku nang bojo iku responsif. Ngerti responsif? Sing lanang gurung ngomong, sing wedok wis apik ngono iku, Pak. Ayo sampean ditawani apa? Njaluk, Pak, sampean biasa, Pak. Gak izin jalukan sampean. Tapi wong wedok sing apik iku ya iku mau responsif, ngerti iki wayahe bojoku. Padha mbek wong wedok ya seneng nek ana wong lanang responsif. Apa? Tingkatan paling dasar wong lanang diminta belanja. Lho piro, Dik? Ya butuh 5 juta saulan, Mas. Iki lho ngene. Oh alah ya wis iki alhamdulillah iku taat ngene iku wong lanang ngene iku nang wedok. Taat nang Allah. Tapi nek iso wong lanang sing apik iku kek ono blonjo, gak usah dijaluk, Pak. Itu responsif namanya ngono iku. Iki Dik jatahe 5 juta iku. Lho kok wis dikekno aku, Mas. Nang ya timbangan iku sampean njaluk-njaluk pas butuh sampean gak ono ya sampean gowo. Insyaallah wong wedok ngono lak seneng sih. Seneng apa mboten? Lemun apa kuru? Ngono lho, Pak, responsif. Sing hebat maneh wong lanang apa? Ngekeki blonjo gak usah dijaluk, nek wis ngekeki gak usah diitung. Butuhne piro? Butuhne 5 juta, tapi pas nyekeli 10 juta. Ya kekno kabeh 10 juta. Ngono iku wong wedok tambah seneng.
Halo. Nah, wong wedok ya ngono wong lanang. Pertama tingkatane wong wedok iku taat. Ketika diminta tidak menolak kecuali ada halangan. Betul? Kalaupun ada halangan harus menolak dengan bahasa yang bagus, menyampaikan, "Sepurane Mas, aku ngerti, tapi iki aku lagi halangan. Tapi ada cara yang lain kok yang halal." Ngono lho wong wedok iku. Ngojok ngomong gak enak nang wong lanang iku. Yo, betul. Nah, makanya taat. Ada yang kedua, responsif R. Nah, yang paling hebat lagi I itu ngerti maksudnya Pak? I itu wong wedok itu inovatif. Ngerti inovatif, Pak? Mampu menciptakan suasana bagaimana seorang suami itu tertarik kepada dirinya. Halo. Halo. Subhanallah. Karena itu Imam Al-Asfahani, Pak, yang pengarang kitab Tafsir Mufradatul Quran itu, Pak, menyatakan, napa? Khairul mar'ati, sebaik-baik wanita, idza khala'atis sauba li zaujah khala'at maul haya, ketika ia membuka pakaian, menanggalkan pakaian untuk suaminya, maka dia menanggalkan segala rasa malu. Wong wedok sing apik nek wis nduk ngarepe bojo berduaan, ojo isin-isin. Penuh inovatif. Ngerti ya? Oh, wong ayem wong lanang ngono iku. Ngene mboten? Iku Islam, Pak. Oh, itulah mawaddah. Tetapi orang itu nanti tidak selamanya mawaddah, tapi harus ada rohmah. Apa rohmah itu? Kemanusiaan. Sayang dasarnya adalah kemanusiaan. Apa? Wis gak ukuran nafsu maneh, tapi ukurannya manusia. Sayang seorang suami melihat istri itu karena ia manusia yang perlu dihargai, dihormati, disayangi. Suami juga begitu, disayangi, dihargai, dihormati. Itu sudah tidak fokus nafsu lagi. Rohmah, termasuk rohmah itu apa? Bahagianya ketika memberi. Pak, sampean duwe anak, Pak, nggih? Bahagia ini sampean nang anak itu apa? Ketika bisa membahagiakan anak, ketika bisa memberi kepada anak dan enggak meritung dapat apa dari anak. Itulah rohmah, Pak. Bahagianya ibu ya begitu ketika membahagiakan anak. Itu rohmah. Enggak berpikir dapat apa nanti dari anak. Nah, dalam tataran rumah tangga pun bisa begitu, Pak. Ketika istri tidak bisa memberi, tapi tetap suami mensupport. Ketika istri sakit, ya wis ayo Dik, nganyene loro, ayo ditambakno. Iku rohmah. Ojo malah loro malah diumbrong-umbrong, pancet ae legrek tok urip. Mosok aku wong wedok kok loro ae. Telepono kotak ae. Lho, iya ada badan. Rahmah itu. Begitu juga mungkin suami sudah tidak bisa memberikan apa yang begitu ideal memberikan belanja karena sudah agak tua, sudah penghasilannya sudah tidak sebanyak dulu lagi. Ketika itu tetap sayang, tetap apa? Nek sing lanang loro, ya ngono, sing wedok iku apa? Itu apa? Sudah dasarnya kemanusiaan. Maka tidur bersama dengan suami istri itu adalah tidur yang paling bernilai di hadapan Allah. Halo. Tidur bersama istri, suami istri itu adalah tidur yang paling berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gini betul? Makanya ukurannya akhirnya nanti surga di dunia itu adalah untuk surga akhirat. Kenapa? Karena aplikasi cinta antar suami istri itu adalah sumber pahala. Ketika menikah, separuh agama sudah terlampaui. Ketika suami memberi belanja kepada istri, Allah bersolawat kepada suami itu. Ketika istri melayani suami dan mendapatkan ridho, Allah malaikat ridho dan bersolawat kepada suami istri itu. Berarti apa akhirnya? Surga yang dibangun di dunia adalah tangga untuk membangun surga akhirat. Begitu mulianya orang di surga dapat panggilan dari Allah. Kenapa? Hum wa azwajuhum fi dhilalin alal araiki muttaqiun. Mereka ketika masuk surga, surga itu kan sudah mulia, tapi ternyata kelengkapan mulia itu bagaimana? Hum wa azwajuhum, mereka bersama istri-istri mereka. Subhan. Ngono lho ya. Nah ini kati bojo ya apa? Lah ya iku lho sing sakno. Hum wa azwajum fi dhilalin alal araiki, menggambarkan suasana
duduk santai di atas sofa, muttaqiun layek-layek. Di depannya lahum fiha faakiyatun, berbagai macam buah-buahan disuguhkan oleh Allah melalui malaikat-malaikat pelayannya. Iya kan? Lahum fiha faakiyatun walahum mayat, apa saja yang diinginkan di situ tinggal langsung ada. Subhanallah, otomatikian. Tapi yang lebih hebat lagi apa? Salamun qaulam mir rabbir rahim. Ada ucapan salam dari Rabbir Rahim. Subhanallah. Maka sebetulnya surga yang dibangun di dunia itu adalah tahapan untuk menggapai surga akhirat. Untuk mencapai surga akhirat itu dibangun dengan mawaddah warahmah, untuk sakinah di dunia, dan sakinah di dunia itu sebagai modal untuk sakinah di akhirat, sehingga pasangan suami istri itu sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Terasa menyakitkan hidup tanpa seorang kekasih. Halo? Terasa menyakitkan hidup tanpa seorang kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Tanpa kekasih hidup terasa hampa. Terima kasih sampai. Betul? Pergi ke Pondok Jati beli kurma, paket baju dikirim ke Jakarta. Maksud hati ingin berlama-lama, namun waktu jua yang membatasi pertemuan kita. Alhamdulillah. Gak lewat, napa? Nang Wonokromo kudanan terus. Nedon rimo pangeran sing tuku kupat na Madura. Pantun niki aja diperet. Tuku kupat nang Madura nek wonten lepat nyuwun sepura. Monggo piye ana sing siji loro sing takon. Terutama istri-istri, halo. Sing banyak masalah. Beres nggih? Oh, nggih. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi disebutkan bahwa jodoh itu sudah digariskan oleh Allah. Oh, jodoh. Nah sekarang bagaimana yang sampai saat ini belum punya jodoh, apa garisnya itu dihapus, Pak? Terima kasih. Langsung dihapus. Ya. Loh, wis entek waktu ini. Dijawab ya. Jadi begini, Pak. Apa yang disampaikan oleh Allah itu tentu berlaku secara umum normalnya. Manusia itu berjodoh-jodoh. Bisa dikatakan 95% itu di situ ketemu jodohnya. Kalaupun sudah saatnya orang itu kok gak ketemu jodoh, maka itu nanti memang oleh Allah waktunya belum sesuai dengan yang diinginkan orang itu, bisa juga begitu. Atau belum ketemu itu juga hubungannya dengan apa? Karena perilaku ia sendiri yang menyebabkan dia nggak ketemu. Bisa kan gitu? Karena itu Al-Quran menyatakan ma asabaka min hasanatin faminallah, apa yang kau terima berupa anugerah kebaikan itu akui dari Allah, termasuk jodoh. Tapi sekiranya kamu itu wa ma asabaka min sayyi'atin, sesuatu yang menimpa kamu kok sesuatu sing gak enak, gurung ketemu jodoh, ngono iku kata Al-Quran, kata Allah, famin nafsik, aku itu karena ulahmu. Mungkin kamu nggak ketemu itu krono kamu sendiri yang sulit untuk dicintai orang lain. Bisa saja kan begitu toh. Ketika ya Allah kak situ aku gak wani, aku wong kok koyok ngono. Loh, bisa saja kan begitu toh. Sing wedok yang ngono. Ya Allah gak nyacat, ayune wayu arek iku. Tapi nek ngomong nyablak koyo lampir, gak wani aku. Bisa saja kan begitu ya. Halo. Bisa seperti itu, atau memang oleh Allah dalam kondisi garis tertentu akhirnya dia itu diwafatkan oleh Allah lebih dulu tanpa bertemu jodoh. Ada yang seperti itu. Gitu Pak nggih. Nah berarti apa? Memang salah satu di antara ada garis tertentu orang itu yang apa? Wafat lebih dulu sebelum bertemu jodoh. Lah ngene iki ya apa? Ya tetap nanti kalau dia ahli surga ya tetap dapat surga. Lah terus gimana? Ya nanti disediakan oleh Allah di sana. Tapi apa yang disiapkan oleh Allah di sana? Inna ansya'nahunna insya'a. Aku ciptakan langsung bidadari itu surga.
Tetapi yang lebih mulia adalah apabila ia membawa istri dan suami yang di dunia. Lebih mulia Pak kalau dari dunia itu ada suami istrinya Pak. Tapi kalau enggak ya nanti nunggu di sana diberi oleh Allah. Jadi sampai saya kok umpama kok sampai gak ketemu jodoh nih, sampai kedisian mati, tapi sampai ahli ibadah, ya insya Allah oleh jodoh no akhirat, tapi tidak sebaik yang di dunia. Ya wis, akhirnya apa? Bismillah, tetap optimis, nggih? Nggih. Aduh, sing takon mau gurung dibojo. Gurung kedua ngono ta, ya wis. Pun cukup nggih? Yang jelas bila ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi, sekiranya ceramah masih kurang panjang, kapan-kapan bisa dijadwal lagi. Nggih. Pun muga-muga napa ingkang kula sampaikan menika manfaat barokah. Rumah tangga jenengan semuanya rumah tangga sakinah mawaddah, rumah tangga surgawi di dunia untuk menggapai surgawi yang hakiki di akhirat nanti.